Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya di dalam kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan salah satu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis qudsi. Kitab ini terdiri dari 4 jilid. Ya, kita berharap agar kiranya kita diberikan oleh Allah kemudahan sehingga hal-hal yang penting di dalam kitab ini dapat kita kaji bersama dan kita mengambil manfaat dari kitab ini. Nama kitabnya adalah Jami' al-Ahadis al-Qudsiyah Mausu'ah Jami'ah Masyruhatun wa Muhaqqaqatun. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis qudsiyah yang berkenaan dengan syariat dan hakikat. Pengarang atau muallif, orang yang mengumpulkan hadis-hadis qudsi ini namanya adalah Abu Abdurrahman Isamiddin As-Sibabiti, salah seorang ulama Timur Tengah yang menjadi referensi di dalam kitab ini. Sebelum masuk pembahasan tentang kajian kita pada bab pertama, yang ini berkenaan dengan tauhid dan iman, perlu saya sampaikan sebagai pengantar kajian terhadap hadis. Kita tahu sumber ketetapan hukum atau istidlal dalam agama kita yang dasar adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan qiyas, ijma', mazahibus sahabah dan lain sebagainya merupakan tambahan dari dasar pengambilan hukum. Nah, sedangkan kedudukan hadis qudsi, kita tahu bahwa Al-Quran adalah kata-kata Allah, sementara hadis adalah kata-kata perbuatan dan juga persetujuan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis qudsi adalah kata-kata Allah yang tidak termasuk bagian dari Al-Quran, namun merupakan firman Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya antara Al-Quran dan hadis qudsi, persamaannya sama-sama firman Allah, tapi perbedaannya adalah kalau Al-Quran riwayatnya mutawatir, artinya rawinya lebih dari 3 orang yang menyampaikan dari seluruh tabaqah rawi, dari sahabat, sigharus sahabah, tabi'in, tabi'in sampai kepada orang yang mengeluarkan hadis itu, mukhrij hadis itu, rawinya banyak, yang meriwayatkannya banyak. Karena jumlahnya lebih dari 3, maka dianggap, diyakini hadis itu pasti sahih. Mengapa? Karena mustahil orang banyak berkumpul dalam kesepakatan untuk berbuat bohong. Maka dengan jumlah yang banyak menjadi dasar dalil akan benarnya riwayat di dalam periwayatan Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi riwayatnya bisa saja mutawatir, bisa saja ahad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dalam penilaian hadis itu jumlah dan penilaian terhadap rawi ada 2 jenis penilaian. Dengan jumlah maka kita kenal istilah hadis mutawatir dan hadis ahad. Kalau mutawatir rawinya lebih dari 3 ke atas. Sementara ahad adalah rawinya 2 atau 1 di dalam setiap level. Ya Pak ya. Kalau hadis mutawatir pasti sahih. Mengapa? Karena jumlahnya banyak dan seluruh rawinya dinilai, dinaqad, diteliti, dikoreksi oleh seluruh ulama hadis, dinilai mereka semuanya siqah. Artinya terjaga kredibilitas mereka dari faktor sikap dan kata-kata, kejujuran dan lain sebagainya. Maka hadis mutawatir pasti sahih. Maka jumlah hadis mutawatir sedikit, tidak banyak. Nah, sedangkan ahad rawinya 2 atau 1 ke bawah, tergantung dinilai lagi oleh ahli hadis
tentang siapa yang meriwayatkan. Dari sejak musnid awal, orang yang bertemu dengan Rasulullah, rawi pertama adalah sahabat, sampai kepada siapa dia berjumpa disebut dengan sahabat kecil atau tabi'in. Tabi'in nanti punya murid namanya tabi'i tabi'in. Murid tabi'i tabi'in berjumpa lagi dengan murid, sampai berjumpa dengan para pengumpul hadis, para penulis hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan lain sebagainya. Nah, ketika rawinya jumlahnya sedikit, maka setiap nama rawi ini diteliti seluruh mereka. Ada kitab khusus yang menceritakan nama-nama rawi di dalam silsilah jalur hadis, jalur sanad hadis. Maka kita tahu hadis ini dhaif atau sahih dari nama-nama yang diteliti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita catat, ketika dinaqad atau dikritisi ternyata tidak ada kelemahan, maka meskipun rawinya satu orang di setiap level, tapi seluruh rawi ini dinilai sahih, dinilai siqah oleh ahli hadis, maka hadis itu dinilai sebagai hadis sahih. Walaupun rawinya cuma satu jalur. Namun ketika di antara rawi-rawi ini yang dinilai ini ternyata ada memiliki kelemahan, ada yang sebab faktor usia menyebabkan mereka lupa, itu bisa menurunkan derajat hadis. Dulu usia muda mereka hafalannya kuat, tapi ketika masuk usia uzur dia tetap menyampaikan hadis, namun sudah diketahui banyak kelupaan dalam periwayatan hadis, maka itu menurunkan nilai kredibilitas rawi hadis. Atau ada yang memang dari sejak usia muda punya sifat culas, punya sifat pendusta, sering menyandarkan perkataan tapi tidak ada sumbernya. Ada, bapak-bapak, ibu-ibu, jumlah level hadis atau definisi hadis dhaif itu jumlahnya banyak. Ada yang mengatakan 49, ada yang mengatakan 119, ada yang mengatakan 200 sekian. Jumlah jenis hadis dhaif. Maka yang perlu kita tekankan, tidak serta-merta ketika hadis itu dhaif harus kita buang. Tidak seluruh hadis dhaif tidak bisa dikerjakan. Sebagian ulama hadis berpendapat, ittifaq ulama hadis berpendapat, ketika bercerita tentang amaliyah dan fadailul a'mal, fadilah perbuatan dalam ibadah, maka hadis dhaif pun bisa kita jadikan landasan dalam beramal. Namun ketika berkenaan dengan syariat, hukum yang butuh rigid, kepastian, tidak boleh ambigu, maka disitulah pentingnya kita mengenal tentang dhaif, hasan atau sahihnya sebuah hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, balik ke cerita hadis qudsi. Hadis qudsi ada yang riwayatnya mutawatir, artinya yang meriwayatkannya orang banyak, maka kedudukannya hadis sahih. Tapi ada juga hadis qudsi yang rawinya sedikit dinilai sahih, maka dia menjadi sahih. Ada juga hadis qudsi yang rawinya sedikit dan dinilai di antara rawinya ternyata dhaif, maka hadisnya juga jadi dhaif. Itu yang pertama yang membedakan Al-Quran dan hadis qudsi. Kalau Al-Quran semuanya mutawatir dan pasti sahih. Sementara hadis qudsi ada yang mutawatir menjadi sahih, ada yang ahad menjadi sahih, tapi ada juga yang ahad menjadi dhaif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis qudsi, kalau Al-Quran, riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh orang banyak, kalimatnya, hurufnya, penyebutannya pasti sama, tidak boleh berbeda. Ya Pak ya? Riwayatnya pasti sama. Dalam lapal kalimat, susunan struktur kata tidak ada perbedaan. Ya Pak ya? Jadi kalau alhamdulillahi rabbil alamin, maka struktur kalimatnya alhamdulillah rabbun alamin. Tidak boleh di riwayat yang lain diputar balik. Alhamdulillah rabbil alamin wa huwallah. Misalnya, tidak boleh. Ngapa? Meskipun maknanya sama tapi strukturnya berbeda, maka itu jelas bukan ayat Al-Quran. Ya Pak ya? Nah, berbeda dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi, dia firman Allah
yang disampaikan kepada Rasulullah baik dalam wujud bisikan atau perjumpaan dengan Allah, namun struktur kalimatnya kadang-kadang sama riwayat yang berbeda tapi strukturnya sama, kadang-kadang struktur kalimat yang berbeda. Mengapa? Karena yang merangkai kata-kata itu adalah melalui lisan Rasulullah, tapi isinya bisa sama, kandungannya sama. Jadi mutawatir secara lapas kalau ayat Al-Quran, sementara hadis qudsi mutawatir secara makna. Jadi hadisnya macam-macam tapi maknanya sama, walaupun berbeda susunan kalimat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, izinkan saya menyampaikan pembahasan tentang hadis qudsi. Semoga ini menjadi tambahan referensi bagi kita untuk mempelajari hadis Rasulullah dan juga mengambil manfaat dari firman-firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Dalam kitab ini dimulai pada jilid pertama itu ada 4 bab. Dan bab yang pertama adalah kitab At-Tauhid wal Iman. Bab yang kedua yakni kitab As-Salah. Bab yang ketiga kitab Al-Infaq was Sadaqah. Kemudian bab yang keempat kitab As-Shaum. Sedangkan jilid kedua itu berkenaan dengan haji, kemudian dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan bahas sedikit demi sedikit, bertahap kita belajar. Masuk pembahasan kitab pertama dari jilid pertama, kitab Al-Jami' Al-Ahadits Al-Qudsiyah, yakni kitab At-Tauhid wal Iman. Saya sampaikan awalan ma warada fit tahdzir minasyirki wa fadlit tauhid. Bab pertama dari kitab Tauhid dan Iman adalah bercerita tentang riwayat berkenaan dengan peringatan dari Allah, peringatan keras dari Allah untuk menghindar atau takut terhadap perbuatan syirik dan tentang keistimewaan tauhid. Isi dari bab pertama. Bab hadis. Nah, di dalam bab tentang perintah untuk menghindari syirik ini dan tentang keistimewaan kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam hati kita, ini ada 3, paling tidak ada 3 hadis riwayat, 2 sahih, 1 dhaif, namun karena dia memiliki kesamaan dengan hadis sebelumnya maka derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Bapak Ibu, tidak usah pening dengan istilah hadis, aku cuma nyebut kebaik. Kaget kamu laju pening karena pelajaran tentang ulumul hadis ini di INB pacak 3 sampai 4 SKS. Bapak Ibu ya. Tapi aku sampaikan istilah agar kita jangan terlalu asing dengan istilah-istilah ulumul hadis, dirayah dan riwayah hadis. Saya sebutkan, tapi jika ingin bertanya nanti insya Allah masuk pembahasannya. Nah, di dalam hadis ini 3 hadis, 1 riwayat Imam Bukhari sahih, 1 riwayat Imam Muslim sahih, 1 riwayat Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini yang hadisnya lemah karena ada salah seorang rawinya majhul, tidak dikenal. Namun isi hadisnya memiliki kesamaan dengan hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka derajat hadisnya Imam Ahmad naik levelnya dari dhaif menjadi sahih li ghairi. Ya Pak ya. Saya sampaikan 3 hadisnya dengan simultan karena isinya sama, perbedaannya cuma di dalam beberapa struktur kalimat saja. Riwayat dari Imam Bukhari. Nah, 3-tiganya mengambil dari satu jalur sanad rawi pertama yakni Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah salah seorang pembantu Rasulullah, anak kesayangan Rasulullah yang tinggal bersama Rasulullah. Anas bin Malik adalah termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan ada beberapa hadisnya tidak diriwayatkan oleh orang lain. Mengapa? Karena intens pergaulan antara Anas bin Malik dengan Rasulullah. Antara paman dan kemenakan, antara ayah angkat dengan anak angkat, antara tuan dan majikan, majikan dan pembantu. Kita ingat Rasulullah ini adalah salah seorang di antara orang yang memuliakan pembantu. Jangan kita bayangkan pecah budak atau babu zaman sekarang, tidak Pak. Rasulullah itu mengajak para pembantunya makan bersama di satu tempat, makan bersama di satu momen, bahkan ada yang makan bersama di satu nampan.
penghargaannya. Maka Anas bin Malik meriwayatkan banyak hadis yang tidak didengar oleh orang lain karena pergaulannya pribadi, bentuknya intens. Jadi 3 riwayat dari Bukhari, Muslim dan Ahmad semuanya mengambil dari Anas bin Malik. Hanya berbeda rawi setelahnya. Saya baca rawinya, kemudian saya baca matannya. Riwayat Imam Bukhari, haddatsani Muhammad ibni Bashar, haddatsana Ghudrin, haddatsana Syu'bah an Abi Imran qala sami'tu Anas ibnu Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dapat dari gurunya sampai kepada Syu'bah ibnu Imran, adalah salah seorang tabi'in. Dia mendengar perkataan dari Anas bin Malik. Sami'tu Anas bin Malik, aku mendengar. Ibu bapak, jadi kalau seandainya ada kalimat haddasana atau sami'na, itu artinya terjadi kontak langsung antara orang yang mendengar dan yang menyampaikan. Ya Pak ya. Jadi bentuknya pertemuan langsung, musafahah. Ini salah satu tanda hadisnya sahih. Haddasana atau sami'tu. Tapi kalau dia mu'an'an, dari an itu biasanya ada keraguan di situ. Aku dapat dari si anu. Apakah mendengar langsung? Wallahu alam. Butuh penelitian lebih lanjut. Nah, kalau di sini sami'tu, kata Syu'bah ibnu Imran, aku mendengar langsung dari Anas bin Malik, dia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ini namanya sanad. Ya Pak ya. Nah, sedangkan masuk kata-kata atau isi hadis kita sebut matan. Matan itu isinya hadis. Sementara sanad siapa yang meriwayatkan sampai nyambung kepada sahabat, sampai nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Itu kalau kalau riwayat Imam Bukhari. Sedangkan Imam Muslim haddatsana Ubaidah, haddatsana Ubaidillah ibni Mu'adz Al-Ambari, haddatsana Abi Mu'adz ibnu Al-Ambari mendapatkan dari ayahnya Abi, haddatsana Syu'bah, sama Syu'bah tabi'in tadi, Syu'bah ibnu Abi Imran Al-Juwaini an Anas bin Malik. Kalau tadi aku mendengar, kata Syu'bah, aku mendengar dari Anas bin Malik. Tapi kalau di riwayat Imam Muslim beda kan Pak? Kalau tadi sami'tu, kalau ini bahwa Syu'bah ibnu Imran mendengar dari Anas bin Malik. Selanjutnya sampai kepada Rasulullah. Sedangkan hadis ketiga riwayat Imam Ahmad, haddatsana Rauh, haddatsana Sa'id an Qatadah, haddatsana Anas bin Malik. Jadi kalau yang dua mendapatkan dari Imran, Syu'bah ibnu Imran, sedangkan ini dari Qatadah. Di situ perbedaannya. Ada salah seorang rawi yang dinilai dhaif karena majhul, tidak diketahui apakah ini orang itu atau jangan-jangan orang yang berbeda. Namanya Sa'id. Sa'id ini tidak jelas siapa orang sebenarnya, dan maka menurunkan kredibilitas hadisnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu berkenaan dengan sanad. Nah, sedangkan isi kata-katanya, kalau riwayat Imam Muslim, yaqulullahu ta'ala. Ini salah satu ciri hadis qudsi. Ada yang berkata qala Allah, ada yang berkata yaqulullah. Sungguh telah berkata Allah. Jadi Rasul yang menyampaikan, tapi ini kata-kata Allah. Itu salah satu ciri dari hadis qudsi. Riwayat Imam Bukhari, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahlin nar azaban. Allah berkata kepada orang yang diazab paling ringan di neraka. Jadi ini dialog futuristik, terjadi nanti di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah bertanya kepada orang yang diazab paling ringan di dalam neraka. Jadi dialog antara Allah dengan orang yang mendapat azab paling ringan di dalam neraka. Apa kata Allah? Yaumal qiyamah, dan itu terjadi pada hari kiamat. Lau anna laka ma fil ardi min syai' akunta tabtadi bihi. Kau sekarang sedang diazab karena perbuatan dosa yang kau kerjakan. Kalau engkau memiliki sesuatu di dunia yang memiliki nilai yang sangat tinggi, maukah engkau tebus
azabmu hari ini dengan dunia yang kau miliki itu. Kira-kira bahasanya, Pak, terjemahannya. Kalau kalimatnya, lau anna laka ma fil ardi min syai', kalau engkau memiliki sesuatu dari dunia, akunta tabtadi bihi, apakah engkau mau menggantikan, membayar, menebus azabmu hari ini dengan dunia yang engkau miliki? Fayaqul, maka orang yang diazab paling ringan ini menjawab, na'am, ya Allah, kalau memang aku ada kesempatan untuk nebus dosa hari ini dengan dunia yang kumiliki itu, kuserahkan seluruhnya untuk kamu agar selesai, jangan lagi diazab hari ini. Fayaqul, maka Allah menjawab kata-kata orang ini, aradtu minka ahwana min hadza. Aku minta dulu, kata Allah, aku minta kepadamu lebih ringan daripada menyerahkan dunia ini kepadaku. Pak ya? Aku minta lebih ringan daripada menyerahkan dunia kepadaku saat engkau masih tinggal di dunia. Wa anta fi sulbi Adam, dan saat itu engkau ada di dalam tulang rusuk Adam, tulang rusuk ayah ibumu. Allah tusyrika bi syai'a. Apa permintaan Allah saat kita berada di tulang rusuk? Janganlah engkau menyekutukan aku, kata Allah, dengan segala sesuatu. Namun fa'abaita wa illa an tusyrika bi. Engkau justru melalaikan, menentang apa yang kuminta waktu itu, justru engkau menyekutukan aku. Ini kita jelaskan sekaligus, saya sampaikan dulu isinya. Ini hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Sedangkan hadis di dalam riwayat Imam Muslim hampir memiliki kesamaan, hanya beberapa struktur kalimat yang berbeda. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, li ahwani ahlin nari azaban, kepada orang yang diazab paling ringan di akhirat, lau kunta lakad dunya wa ma fiha akunta muqtadiyan biha. Kalau engkau memiliki dunia dan seluruh isinya. Kalau tadi kan, kalau engkau memiliki sesuatu dari dunia. Kalau di dalam riwayat Muslim, kalau engkau memiliki dunia dan seisinya. Sekarang engkau diazab. Dulu engkau memiliki dunia dan seisinya, sekarang diberi kesempatan untuk nebus dosa. Maukah engkau muqtadiyan biha? Maukah engkau menebus dosamu hari ini dengan dunia dan seisinya yang engkau miliki itu? Fayaqul, maka orang yang ditanya menjawab, na'am, ya Allah, kalau memang aku diberi kesempatan dan aku memiliki dunia dan seisinya untuk menebus azabku hari ini, maka dunia dan seisinya kuserahkan kepadamu. Kemudian Allah katakan, fayaqul qad aradtu minka ahwana min hadza. Aku dulu pernah minta lebih ringan daripada ini untuk menyerahkan dunia dan seisinya. Aku tidak minta itu. Aku minta yang lebih ringan apa? An hadza wa anta fi sulbi Adam. Waktu itu engkau berada di tulang rusuk anak Adam. Allah tusyrika bi. Cuman aku minta kau jangan menyekutukan aku. Wala udkhilakan nar, dan jika engkau melakukan itu pasti engkau tidak akan aku masukkan di dalam neraka. Fa abaita illa syirka, justru engkau menolak dan engkau mengerjakan perbuatan syirik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sedangkan riwayat Imam Ahmad isinya yuja'u bil kafir yaumal qiyamah. Kalau di sini tidak disebut Allah, tapi memiliki kesamaan cerita, maka kita mengatakan ini adalah Allah. Telah didatangi orang kafir pada hari kiamat. Siapa yang mendatangi tidak disebut, tapi kita tahu berdasarkan riwayat cerita ini adalah Allah yang mendatangi orang kafir di hari kiamat. Fayaqulu lahu, maka Allah berkata kepadanya, kepada orang kafir itu, ara'aita law kana laka mil'ul ardi zahaban akunta muqtadiyan bihi. Wahai orang-orang yang tidak percaya dulu, kalau kamu punya emas seluas dunia. Kalau tadi kan dunia seisinya. Kalau riwayat Imam Ahmad, kalau engkau memiliki emas seluas dunia, apakah engkau mau menebus dosamu hari ini dengan emas yang kamu miliki itu? Fayaqul, maka orang yang tidak percaya ini menjawab, na'am, ya Rabb, ya Allah, wahai Tuhan, kalau dulu aku tidak percaya, sekarang kalau aku dijok kesempatan emas seluas dunia dan seisinya kunjukkan untuk kamu agar aku ditebus dosa aku hari ini, jangan lagi diazab. Fayaqul,
Maka Allah berkata kepada orang-orang ini, laqad su'ilta aisara min dalika. Engkau sudah pernah diminta lebih ringan daripada itu, bukan menyerahkan hartamu, bukan menghabiskan duniamu, tapi cukup dengan fadzalika qauluhu azza wajal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata-kata Allah, perjanjian Allah yang disampaikan Allah kepada kita semua saat kita berada di alam rahim. Allah berkata, alastu birabbikum. Itu pertanyaan Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh manusia ketika masuk fase ditiupkan ruh berumur 4 bulan. Kalau dalam hadis riwayat Imam Nasai itu dikatakan 40 hari kali 3. Ya Pak ya, ruh itu ditiupkan ketika janin berumur 4 bulan, yakni 40 hari ketiga. 40 hari pertama malaikat rahmat datang membawa cerita tentang masa depan calon manusia, tapi belum ditiupkan ruh. 40 hari kedua malaikat rahmat datang kembali menceritakan hal yang sama kepada calon manusia. 40 hari ketiga malaikat rahmat datang menceritakan hal yang sama, berbarengan dengan itu Allah datang meniupkan ruh kepada manusia ini. Nah, ketika manusia ini ditiup ruh, saat itulah terjadi proses tanya jawab antara Allah dengan calon manusia. Apa pertanyaannya? Alastu birabbikum. Kau yakin tak aku Tuhan kau? Kalau calon manusia ini nyawab, qalu bala syahidna, iyo kami bersaksi engkau Tuhan aku, maka saat itu juga manusia ini lahir. Tapi biasanya Pak, umur 4 bulan belum galak nyawab budak ini. Waktu Tuhan bertanya belum galak jawab, maka Tuhan berlalu, malaikat pergi. Kaki 40 hari berikutnya datang lagi malaikat rahmat. Jadi 40 hari kali 4 berapa hari? Apa sekitar 6 bulan Pak ya. Dari jarak 4 bulan masuk ke fase 6 bulan. Maka 40 hari yang keempat malaikat rahmat datang, Allah kembali datang, terjadi kembali pengulangan. Malaikat rahmat nyeritakan ajal, jodoh, janji manusia ini diceritakan. Kemudian Tuhan bertanya lagi, alastu birabbikum. Aku Tuhan kau apa bukan? Kalau dia jawab lahir. Nah, di 40 hari keempat ini ada yang galak jawab. Makanya terjadi kelahiran prematur umur 6 bulan. Bapak Ibu ya. Tapi mayoritas belum galak jawab. Biasanya masuk usia 40 ke 5. Itulah hitungannya 8 bulan sampai 9 bulan. 40 yang kelima Tuhan kembali datang, Tuhan bertanya alastu birabbikum, maka saat manusia ini jawab lahirlah dia. Qalu bala syahidna. Ustaz, mak mano yang dilahir ke sesar itu siapa yang bertanya? Malaikat, Tuhan, apa dokter yang bedet? Wallahu alam bisawab. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kalau tidak dengan izin Allah, sesar pun tidak bisa menjadi sebab kelahiran. Bisa dikeluarkan manusianya tapi mati. Ya Pak ya. Makanya saya pernah nyampaikan sesar itu diperbolehkan kalau alasan menyelamatkan nyawa. Ya Pak ya. Menyelamatkan nyawa baik ibu ataupun anak yang dikandung. Tapi kalau sesar karena takut kendor, sayang dengan laki, takut berkurang kecantikan, haram hukumnya sesar. Apalagi mohon maaf ada yang milih hari cantik. Iya Pak, sengaja nak sesar biar kapan lahir pacak nyetel tanggalnya, haram hukumnya. Bukan kita yang menentukan kelahiran, Allah. Ya Pak ya. Tapi kalau alasan keselamatan, disitulah uzur yang membolehkan sesar. Cuman yang agak repot ini sekarang, kapan kita ke klinik sehat disuruhnya sesar. Ngapa? Karena duitnya lebih besar. Kalau bidan cuma 500 dia dapat genti. Sesar berpuluh juta. Makanya aku Bapak Ibu, anak aku 3-3-nya lahir normal, yang nomor 2 diponis wajib sesar. Mendak di sesar sore ini mati. Ketuban pecah segala macam. Akulah kepentingan Pak. Ya namanya kita buyan kan ndak terti. Nelpon kawan yang terti, coba second opinion, tarik dulu. Kan pertama pakai BPJS. Ditakut-takut di pulau Pak. Kalau narik sekarang ndak berlaku lagi BPJS, kemanapun klinik ndak bakal diterima. Ngapo? Karena namu sudah didaftar lah, lantak lah jago. Yang penting aku berencana anak-anak banyak.
mensesar ini kan batasnya paling banyak 3. Nak lebih dari 3 terpaksa ngenti umaknya. Nah itu yang agak repot. Ya, Pak, ya? Jadi uji kawan second opinion tadi. Coba di klinik lain, ternyata ditakut-takuti cerita dia ini baru bukaan 3, sementara air ketuban sudah pecah, bakal dia kekeringan. Bukaannya lagi belum ada, ujung-ujungnya 3 hari kemudian baru lahir normal. Alasannya tebelit lah segala macam. Anak ketiga kami normal, tetap masuk ke klinik disuruhnya sesar. Mohon maaf Pak ya, ini pembodohan terhadap kita yang tidak mengerti. Maka kalau memang ada yang diponis sesar, coba second opinion. Tanya bidan atau dokter kandungan yang lain. Memang mak itu nian apa tidak? Jangan-jangan cuman bisnis baik. Oh, Bapak Ibu balik ke cerita kita tadi. Biasanya 40 hari kelima mayoritas menjawab. Tapi masih ada juga yang belum galak jawab. Itulah yang ujinya hamil kerbau, hamil sapi. Umur 10 bulan baru lahir. Umur 12 bulan baru lahir. Imam Syafi'i itu dalam riwayat 3 tahun dalam perut emaknya. Imam Syafi'i. Ngapa Pak? Lemak tinggal di perut emak tuh. Nak makan tinggal nyedot. Nak minum tinggal nyedot. Bernapas tidak perlu payah-payah Pak. Coba kapanlah sudah di luar. Makanya kapan bayi lahir nangis galau-galau. Ngapa? Karena dia tidak siap menghadapi dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembali ke cerita kita tadi. Sesungguhnya seluruh manusia di dalam alam rahim muslim. Apakah ayah ibunya Islam atau ayah ibunya non muslim, tidak percaya dengan Allah, seluruh manusia di alam rahim bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan bagi mereka. Kalau dia tidak galak jawab, tidak lahir budak itu Pak. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh manusia kapan dilahirkan dalam keadaan suci fitrah. Fitrah ini Pak bukannya kosong Pak. Bukannya tidak ada dasar. Fitrah ini adalah potensi Islam, potensi benar. Jadi disebut dengan kertas putih. Kertas putih itu bukan kosong Pak. Kertas putih itu artinya kebersihan, fitrah. Nah cuman tinggal ayah ibunya menjaga ini tetap suci atau nak dijadikannya Yahudi, nak dijadikannya Nasrani, terserah orang tuanya. Tapi ketika di alam rahim seluruh manusia muslim. Dalam dialog itu. Nah balik ke cerita kita, Allah katakan kepada orang non muslim, dulu di alam rahim kamu sudah mengakui aku Tuhan.